Saya tidak pernah membayangkan bahwa sebuah usbdrive kecil bisa membuat seorang pria dewasa berkeringat deras seperti itu. Tapi di sono dia, Aditya, suami saya selama 6 tahun, duduk di seberang saya di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta dengan keringat membasahi bibir atasnya. Setelah nafas mahalnya tiba-tiba terasa terlalu ketat. Pengacaranya terus membisikkan koto-koto mendesak di telinganya, tapi Aditya tidak mendengarkan. Matanya terpaku pada benda kecil yang baru saja saya letakkan di meja di antara kami. Usbdrive berbentuk kristal salju yang halus, menangkap cahaya lampu ruangan dan memantulkan pelangi kecil di permukaan kayu mengkilap. Saya memilihnya dengan sengaja, sesuatu yang indah untuk membungkus kebenaran yang buruk. Hakim Suryani menyesuaikan kacamatanya dan condong ke depan sedikit. Beliau wanita berusia akhir 50-an dengan rambut uban disanggul rapi dan mata yang seolah sudah melihat segala macam perilaku manusia. Tidak banyak yang bisa mengejutkannya lagi, tapi bahkan beliau tampak penasaran dengan kristal salju yang polos dan kecil itu. Ibu Citra, kata beliau dengan suara tegas dan profesional. Anda menyatakan memiliki bukti untuk disajikan mengenai keretakan pernikahan Anda. Saya mengangguk. Tangan saya terlipat tenang di pangkuan, meski jantung saya berdegup begitu kencang sampai saya yakin semua orang bisa mendengarnya. Saya sudah latihan momen ini ratusan kali bersama Vino. Tetap tenang. Bicara jelas. Jangan biarkan mereka melihat Anda gemetar. Yo, Yang Mulia, jawab saya. Suara saya keluar lebih mantap dari yang saya kira. Semuanya ada di usbdrive ini. Pengacara Aditya, seorang pria kurus bernama Joko dengan hidung lancip dan jam tangan mahal, mengangkat satu alis. Dia melirik Aditya, lalu kembali ke saya. Yang Mulia, kami tidak diberitahu bahwa Ibu Citra akan menyajikan bukti digital hari ini. Saya sudah mengajukan pemberitahuan yang sesuai, jawab saya pelan. Saya memang sudah melakukannya. Vino memastikan setiap formulir, setiap batas waktu, setiap persyaratan hukum terpenuhi sempurna. Hakim Suryani mengangguk. Pengadilan telah menerima pemberitahuan. Lanjutkan, Ibu Citra. Saya bisa merasakan moto-moto tertuju pada saya dari galeri. Ibu Ratih duduk di baris kedua, kalung mutiaranya berkilau setiap kali dia bergerak. Dia berpakaian seperti menghadiri acara opera, setelan burgundi sempurna, rambut pirang yang ditata dengan rapi, riasan wajah yang presisi. Dia pasti mengharapkan saya hancur hari ini, mengharapkan saya menerima apapun yang ditawarkan tim hukum Aditya, dan menghilang diam-diam seperti yang seharusnya dilakukan orang seperti saya. Saya menatap matanya sesaat. Ekspresinya penuh percaya diri, hampir geli. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa sebenarnya yang ada di perangkat penyimpanan ini? Tanya Hakim Suryani sambil mengambil kristal salju dan memeriksanya. 6 tahun bukti, Yang Mulia, jawab saya. Pesan-pesan, catatan keuangan, foto, rekaman audio, semuanya yang menunjukkan sifat sebenarnya pernikahan saya dan alasan mengapa itu berakhir. Saat itu Aditya mengeluarkan suara kecil di tenggorokannya. Bukan batuk, lebih seperti menelan sesuatu yang tajam. Saya menatapnya saat itu, benar-benar menatapnya. Pria yang saya nikahi 8 tahun lalu memiliki mata lembut dan senyum hangat. Dia memegang tangan saya saat menonton film horor dan membawaan teh saat saya lembur. Dia mencium pipi ibu saya dan memanggilnya Bu. Meski ibu kandungnya benci. Pria itu sudah hilang. Sudah hilang bertahun-tahun, sebenarnya. Saya hanya tidak mau mengakuinya. Aditya yang duduk di seberang sekarang memiliki mata dingin dan mulut tegang. Rambut hitamnya ditata dengan terlalu banyak produk. Dasinya lebih mahal dari gaji bulanan ibu saya. Semua tentang dia berteriak uang dan hak istimewa serta keyakinan mutlak bahwa dia lebih baik dari semua orang, terutama lebih baik dari saya. Yang Mulia, kata Joko sambil berdiri cepat.
Kami ingin meminta waktu untuk meninjau bukti ini sebelum bukti akan berbicara sendiri, saya memotong. Saya tidak pernah memotong orang. Citro yang dulu pasti langsung minta maaf. Tapi saya bukan Citro yang dulu lagi. Hakim Suryani menatap saya dengan minat baru. Lanjutkan. Saya menarik napas. Ini dia. Momen segalanya berubah. Di Usdrive ini, Anda akan menemukan lebih dari 300 pesan antara suami saya dan ibunya yang membahas tentang saya. Bagaimana saya tidak cocok dengan keluarga mereka. Bagaimana saya memalukan mereka. Bagaimana latar belakang kelas pekerja, saya membuat saya tidak pantas berada di keluarga Pranoto. Suara saya tidak goyah. Vino pasti bangga. Anda juga akan menemukan bukti 3 perselingkuhan terpisah yang dilakukan suami saya sepanjang pernikahan kami. Catatan keuangan yang menunjukkan dia secara sistematis memindahkan aset pernikahan kami ke rekening yang dikendalikan ibunya, mempersiapkan perceraian ini, dan rekaman audio percakapan pribadi di mana mereka membahas cara memastikan saya meninggalkan pernikahan ini dengan tangan kosong. Ruang sidang menjadi sangat sunyi. Wajah Aditya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Tangannya mencengkeram pinggir meja. Joko sibuk mencatat, mungkin menghitung berapa banyak kerusakan yang perlu diperbaiki, tapi reaksi Ibu Ratih yang paling memuaskan saya. Senyum percaya dirinya lenyap. Dia duduk membeku, tangan yang dimanikur sempurna mencengkeram tasnya seolah itu bisa menyelamatkannya. Ini tuduhan serius, kata Hakim Suryani hati-hati. Beliau kini menatap Aditya, bukan saya. Tuan Aditya. Aditya membuka mulut, menutupnya, membukanya lagi. Yang mulia, saya, ini pertanyaannya atau tidak, Tuan Aditya. Aditya menatap Joko putus asa. Pengacara itu menggeleng kecil. Jangan jawab tanpa konsultasi. Saya merasakan sesuatu bergeser di dalam diri saya. Selama 6 tahun, saya melihat Aditya lolos dari segala masalah dengan kata-kata manis, menggunakan pendidikan mahalnya dan koneksi keluarga untuk meratakan segala ketidaknyamanan. Dia meyakinkan saya bahwa saya terlalu sensitif saat mengeluh tentang kekejaman ibunya, terlalu emosional saat mempertanyakan kenapa dia lembur begitu sering, terlalu tidak percaya diri saat melihat dia memandang wanita lain. Tapi di ruang sidang ini, dia tidak bisa lolos dengan pesona. Bukti tidak peduli senyumnya atau nama keluarganya atau setelan mahalnya. Bukti hanya ada. Yang mulia, saya berkata pelan. Masih ada lebih banyak di drive itu. Banyak. Ketidakberesan keuangan. Bukti pelecehan emosional sistematis, bukti bahwa perceraian ini direncanakan untuk meninggalkan saya miskin sementara suami saya dan ibunya melindungi aset mereka. Tangan Aditya kini gemetar. Benar-benar gemetar. Haruskah saya lanjutkan? Tanya saya sambil menatap langsung ke matanya. Matanya bertemu dengan saya, dan saya melihatnya, ketakutan sejati. Bukan hanya takut kehilangan uang, meski itu ada, tapi takut terbongkar, takut semua orang melihat siapa dia sebenarnya di balik polesan dan pesona. Joko berdiri begitu cepat hingga kursinya bergeser keras di lantai. Yang mulia, kami meminta istirahat segera. Klien saya perlu berkonsultasi secara pribadi sebelum permintaan dikabulkan, kata Hakim Suryani, tapi matanya tidak pernah lepas dari us kristal salju. Kita akan melanjutkan dalam 30 menit. Palu diketuk tajam. Semua orang berdiri saat hakim keluar. Aditya langsung berbalik ke Joko, berbicara dengan nada mendesak dan pelan. Ibu Ratih bergegas mendekat, sepatu haknya berklik tajam di lantai. Saya mengumpulkan barang-barang saya pelan-pelan, hati-hati. Vino sudah bilang jangan terburu-buru, jangan kelihatan kalah atau takut. Anda memegang semua kartu sekarang, katanya. Berjalanlah seolah Anda tahu itu. Jadi saya lakukan. Saya mengambil tas,
Merapikan gaun hitam sederhana saya, bukan desainer, tapi bersih dan profesional, dan berjalan menuju pintu ruang sidang. Saat melewati Aditya, dia mengulur tangan seolah ingin meraih lengan saya, tapi berubah pikiran. Citra, desisnya. Apa yang kamu lakukan? Kita bisa selesaikan ini. Kamu tidak perlu, saya terus berjalan. Di belakang saya mendengar suara Ibu Ratih yang tajam dan panik. Perbaiki ini. Perbaiki sekarang juga. Pintu ruang sidang tertutup di belakang saya dengan klik lembut. Saya berdiri di koridor, kaki saya tiba-tiba lemas. Saya sudah melakukannya. Benar-benar melakukannya. Usp kristal salju masih berada di meja hakim, menunggu mengungkap setiap rahasia yang Aditya pikir sudah terkubur. 30 menit lagi kebenaran akan keluar. Saya menyandarkan punggung ke dinding dingin dan akhirnya membiarkan diri saya tersenyum. 8 tahun lalu, saya berdiri di depan kanvas cetak karya desain saya sendiri, berusaha tidak gelisah dengan ujung gaun. Galeri itu terlalu mewah untuk saya. Semua dinding putih dan orang-orang memegang gelas anggur seolah itu benda berharga. Saya hanya mendapat tempat karena dosen universitas, saya kenal panitia, dan mendorong keras agar seniman pemula ikut lelang amal. Seniman pemula adalah cara halus mengatakan orang yang biasanya tidak mampu berada di sini. Bagian saya berada di sudut, tentu saja. Dinding utama dipenuhi lukisan nama-nama besar yang laku ribuan. Sudut kecil saya hanya punya 3 cetak desain digital yang saya buat, dijual rp 1 juta masing-masing. Masuk akal, terjangkau, tidak memalukan. Saya sedang menghitung berapa cepat saya bisa pergi tanpa terlihat kasar ketika dia mendekat. Ini luar biasa, katanya. Saya pikir dia bicara dengan orang lain. Tapi saat saya berbalik, dia menatap langsung ke saya, tinggi, berambut hitam, dengan senyum yang membuat Anda ingin tersenyum balik. Dia memakai setelan abu-abu yang pas sempurna, dan memegang gelas anggur seolah lahir melakukannya. Terima kasih, jawab saya, yakin dia akan pergi sebentar lagi. Dia tidak. Dia condong lebih dekat untuk memeriksa cetak tengah, desain yang saya buat untuk kafe lokal. Semua warna hangat dan elemen gambar tangan bercampur presisi digital. Yang ini terutama. Ada kejujuran di dalamnya. Kebanyakan desain mencoba terlalu keras jadi cerdas. Ini hanya odo. Saya berkedip. Itu persis yang saya tuju. Aditya Pranoto, katanya sambil mengulurkan tangan. Citra Dewi. Tangannya hangat, genggamannya kuat tapi tidak agresif. Kami bicara selama 20 menit, lalu 1 jam. Dia bertanya pertanyaan sungguhan, bukan obrolan kecil sopan seperti biasa di acara seperti ini, tapi rasa ingin tahu tulus tentang proses saya, pengaruh saya, tujuan saya. Dia mendengarkan saat saya jawab. Benar-benar mendengarkan. Matanya fokus di wajah saya, tidak berkeliaran mencari orang lebih penting. Saat saya sebut bahwa saya belajar sendiri sebagian besar keterampilan digital karena tidak mampu kursus mahal, dia tidak kelihatan tidak nyaman. Dia hanya mengangguk dan bilang, seniman terbaik yang saya kenal belajar otodidak. Pendidikan formal bisa membunuh kreativitas jika tidak hati-hati. Akhir malam itu, dia membeli ketiga cetak saya. Bukan rp 1 juta masing-masing, dia bayar rp 9 juta untuk semuanya, bersikeras itu sepadan. Terlalu banyak, protes saya. Masih kurang, jawabnya. Tapi itu yang saya bawa. Bolehkah saya mengajak Anda makan malam suatu saat? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang karya Anda. Seharusnya saya tahu saat itu. Seharusnya saya mempertanyakan kenapa pria seperti dia, setelan mahal, sikap percaya diri, aksen yang berbicara sekolah swasta elit dan uang keluarga, tertarik pada orang seperti saya. Tapi saya berusia 24 tahun dan dia menatap saya seolah saya penting.
Jadi saya bilang yo. Kencan pertama kami di restoran yang tidak pernah saya pilih sendiri, dengan serbet kain dan pelayan yang bicara pelan. Saya memakai gaun terbaik saya dan tetap merasa kurang. Tapi Aditya tidak tampak peduli. Dia bertanya tentang masa kecil saya, ibu saya. Seperti opo tumbuh besar di flat kecil di Jakarta Selatan. Saya menunggu penghakiman. Itu tidak pernah datang. Keluarga saya punya uang, katanya saat dessert, bicara santai seolah bukan masalah besar. Tapi uang tidak membuat orang menarik. Kamu menarik, Citra. Kamu membangun sesuatu dari nol. Itu butuh kekuatan sejati. Saya jatuh sedikit cinta padanya saat itu. 2 tahun berikutnya seperti hidup dalam mimpi yang saya takut bangun. Aditya mengajak saya ke tempat-tempat bagus, yo, tapi dia juga datang ke warung nasi Padang murah kesukaan saya di Tebet dan menyatakan itu makanan terbaik yang pernah dia makan. Dia bertemu ibu saya di flat kecil kami, duduk di sofa usang, minum teh dari gelas retak, dan mengobrol tentang pekerjaan ibu saya di pasar swalayan seolah ibu adalah orang paling menarik yang pernah dia temui. Ibu saya menyukainya. Dia punya moto baik, koto ibu nanti. Dan dia memandangmu benar, bukan lewat kamu. Aditya mendukung pekerjaan saya. Saat deadline ketat, dia membawa makanan dan duduk diam di sudut flat saya, membaca, hanya menemani. Saat klien mencoba bayar kurang, dia bantu saya susun email profesional, tegas podo tarif saya. Kenal nilai dirimu, katanya. Jangan biarkan orang memanfaatkan kebaikanmu. Dia melamar podo Selasa malam Februari. Bukan restoran mewah, bukan pameran umum. Hanya kami berdua di flat saya setelah saya selesai proyek sulit. Dia berlutut di samping meja kerja, kotak cincin di tangan, dan bilang, Citra, kamu membuat segalanya lebih baik. Nikah denganku. Cincinnya indah, sederhana, elegan, jelas mahal tapi tidak pamer. Pas sempurna. Saya bilang ya sebelum dia selesai bertanya. Semuanya berubah malam pesta pertunangan. Rumah keluarga Aditya di kawasan Pondok Indah. Properti besar dengan taman rapi dan jalan kerikil yang berderak di bawah ban mobil. Saya tahu Aditya dari keluarga kaya, tapi melihatnya berbeda. Ini bukan sekadar kekayaan. Ini kekayaan turun-temurun, jenis yang membangun sayap rumah dan memasang potret leluhur di dinding. Jangan gugup, koto Aditya saat kami tiba. Mereka akan menyukaimu. Ibu Ratih menyambut kami di pintu. Dia cantik dengan cara wanita koyo yang terawat, rambut pirang diwarnai sempurna, kulit halus dari perawatan mahal, pakaian yang mungkin lebih mahal dari sewa bulanan saya. Dia tersenyum tapi tidak sampai moto. Jadi ini Citra, katanya, memandang saya atas bawah seperti penilaian. Betapa manisnya. Aditya sudah banyak cerita tentangmu. Coro dia bilang banyak terdengar seperti peringatan. Pesta penuh orang yang saling kenal, yang bicara dengan referensi yang tidak saya mengerti, yang bisa menelusuri keluarga mereka berabad-abad. Saya memakai gaun terbaik yang saya punya, nafi sederhana dari mal biasa, dan merasa seperti anak kecil bermain berpakaian. Kakak laki-laki Aditya dan istrinya sopan tapi dingin, bertanya singkat sebelum pindah ke tamu lain. Aditya terus ditarik ke percakapan, meninggalkan saya berdiri sendirian di meja kanopi, tersenyum podo orang yang memandang saya lewat. Ibu Ratih menemukan saya di sono. Jadi Aditya bilang kamu kerja komputer, katanya. Kerja komputer, seperti cara orang bilang pengumpul sampah. Desain grafis, saya koreksi lembut. Saya desainer freelance. Betapa uniknya. Sangat modern. Dia menyesap campakne. Aditya selalu tertarik podo tipe unik. Dia pernah fase di universitas, pacaran dengan gadis cukup aneh. Kami khawatir, tapi dia sudah dewasa dari itu. Implikasinya jelas.
Saya fase lain. Saya yakin saya akan nyaman di dunia kami, lanjut Ibu Ratih, senyumnya tajam. Hanya butuh penyesuaian, harapan berbeda. Kamu mengerti. Saya ingin bilang sesuatu membela diri, tapi Aditya muncul, melingkarkan lengan di pinggang saya. Bu, jangan monopoli tunangan saya. Ibu Ratih tertawa ringan dan merdu. Hanya kenal dia, sayang. Lagi pula, dia bergabung dengan keluarga. Coro dia bilang keluarga terdengar seperti hukuman penjara. Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya coba cerita Aditya tentang komentar ibunya. Dia hanya protektif, kata Aditya, moto di jalan. Dia akan hangat. Kamu lihat nanti. Tapi dia tidak pernah hangat. Pernikahan 6 bulan kemudian, acara besar di rumah mewah dengan 200 tamu. Ibu saya dan beberapa teman saya duduk di belakang sementara, lingkaran Ibu Ratih memenuhi baris depan. Saya ingin yang lebih kecil, lebih intim, tapi Ibu Ratih bersikeras. Keluarga Pranoto punya standar yang harus dijaga, katanya. Saya memakai gaun yang dipilih Ibu Ratih, berjalan di lorong yang dihias Ibu Ratih, mengucap sumpah di depan orang yang belum pernah saya temui. Aditya mencium saya di altar, semua bertepuk tangan. Dan sesaat, saya merasa mungkin semuanya akan baik-baik saja. Saat resepsi, saya mendengar Ibu Ratih bicara dengan tamu di dekat toilet wanita. Dia cukup manis, kata tamu itu. Oh, dia manis, jawab Ibu Ratih. Tapi dia akan belajar tempatnya akhirnya. Aditya selalu kembali ke keluarga. Saya berdiri membeku di luar pintu, gaun pengantin saya tiba-tiba terasa terlalu ketat. Itu awalnya. Retak pertama di fondasi. Saya hanya tidak tahu seluruh bangunan akan runtuh. Tahun pertama pernikahan, saya meyakinkan diri bahwa saya hanya membayangkan hal-hal. Aditya masih mencium saya selamat pagi. Masih bertanya tentang hari saya saat pulang. Masih meraih tangan saya saat berjalan di jalan. Ini tanda pernikahan baik, kan? Gerakan kecil yang penting. Tapi ada hal-hal lain juga. Lebih kecil, lebih pelan, mudah diabaikan jika Anda tidak mau melihat. Seperti bagaimana dia mulai mengoreksi tata bahasa saya di pesta makan malam. Citra maksudnya lebih sedikit, bukan kurang, katanya sambil tertawa seolah itu menggemaskan. Rekan kerjanya terkekeh dan saya tersenyum karena apa lagi yang bisa saya lakukan. Atau bagaimana dia menyarankan saya pakai baju berbeda ke acara kantornya. Mungkin gaun hitam saja. Lebih elegan. Implikasinya pilihan saya tidak cukup elegan. Tahun kedua, saran menjadi lebih sering. Dia mendesah saat saya bicara tentang proyek desain saya. Tidak jelas, hanya embusan kecil yang hampir tak terlihat, tapi saya perhatikan. Saya mulai bicara lebih sedikit tentang pekerjaan saya. Bagaimana harimu? Tanya saya. Dia meluncur ke cerita panjang tentang kasus dan klien serta politik kantor. Saya mendengarkan, bertanya, mendukung. Lalu dia cek ponsel, berdiri, bilang ada email yang harus diselesaikan. Giliran saya tidak pernah datang. Tahun ketiga adalah saat makan malam keluarga menjadi tak tertahankan. Setiap minggu malam, kami mengemudi ke rumah Pondok Indah. Setiap minggu, Ibu Ratih menempatkan saya di ujung meja mahoni panjang, jauh dari percakapan penting. Aditya duduk dekat ibunya, membahas urusan bisnis dan keputusan keluarga. Saya duduk di antara bibi tua Aditya, yang agak tuli dan keponakan remajanya, yang menghabiskan seluruh makan malam di ponsel. Citra sayang bisa bantu di dapur, tanya Ibu Ratih, meski dia punya pembantu. Saya habiskan setengah makan malam menyiapkan hidangan yang tidak akan dikreditkan. Mendengarkan kritik halus Ibu Ratih melalui jendela penyajian. Pilihan baju yang menarik.
Kukira tidak semua orang dibesarkan belajar tata cara meja yang benar. Ayah Aditya dulu bilang, kamu selalu bisa tahu latar belakang seseorang dari logatnya. Aditya tidak pernah membela saya. Saat saya bawa di mobil, dia bilang saya terlalu sensitif. Bu tidak bermaksud opo-opo. Itu cara dia bicara. Dia tidak bicara seperti itu podo kakak iparmu. Itu berbeda. Kamu paranoid, Citra. Jadi saya berhenti menyebutnya, berhenti mengeluh, berhenti mengharapkan perubahan. Tahun keempat, saya sadar saya terus meminta maaf untuk hal yang bukan salah saya. Maaf makan malam terlalu asin. Maaf saya lelah setelah kerja seharian. Maaf saya tidak mengerti referensi tradisi sekolah swasta. Maaf karena ada di ruang yang sepertinya tidak untuk saya. Aditya mulai kerja lebih larut, jauh lebih larut. Dia kirim pesan bahwa dia di kantor. Tidak pulang sampai tengah malam. Saya bangun beberapa kali pertama berpikir setidaknya kami bisa minum teh bersama, tapi dia pulang lelah, mudah marah, hanya ingin tidur. Mungkin kita bisa makan siang akhir pekan ini, saran saya sekali. Hanya kita. Aku ada acara di klub dengan Bu, katanya tanpa menatap dari ponsel. Kamu tidak akan menikmatinya kok. Dia berhenti mengajak saya ke acara, berhenti minta pendapat saya, berhenti melihat saya. Benar-benar. Saya menjadi perabot di rumah mewah kami, sesuatu yang dia lewati setiap hari tanpa benar-benar memperhatikan. Tahun kelima. Saya menemukan pesan pertama secara tidak sengaja. Ponselnya bergetar saat sarapan. Dia sedang mandi. Saya melirik layar, hanya kebiasaan, tidak curiga, dan melihat nomor yang tidak saya kenal. Malam tadi luar biasa. Kapan aku bisa bertemu lagi? Tangan saya dingin. Saat Aditya turun, saya tunjukkan. Dia hampir tidak berkedip. Itu dari rekan kerja. Kami makan malam kantor. Dia berterima kasih ke kelompok. Katanya, malam tadi luar biasa. Dan kapan aku bisa bertemu lagi? Itu tidak terdengar seperti makan malam kantor. Citra, katanya Nomo saya seolah lelah denganku. Jangan konyol. Kamu membaca sesuatu yang tidak ada. Kalau begitu biarkan aku lihat sisa percakapan. Tidak. Dia rebut ponselnya. Aku tidak mau menghibur fantasi paranoidmu. Aku harus ke kantor. Dia pergi. Saya berdiri di dapur gemetar, bertanya-tanya apakah saya gila. Saya mulai memperhatikan setelah itu. Hal-hal kecil. Lipstik di kerahnya yang bukan warna saya. Kwitansi restoran di malam yang dia klaim lembur. Coro dia langsung mandi saat pulang sebelum bahkan bilang halo. Saat saya tanya, dia punya penjelasan untuk semuanya. Lipstik dari ciuman salam rekan wanita di pesta. Restoran makan malam klien. Mandi karena merasa kotor dari perjalanan. Mungkin saya paranoid. Mungkin begitulah pernikahan setelah 5 tahun. Mungkin saya masalahnya. Tahun ke-6 dimulai dengan harapan. Tahun baru, awal segar. Saya sarankan kita liburan bersama, hanya kita berdua. Tempat tenang untuk reconet. Aku tidak bisa ambil cuti sekarang, kata Aditya. Kasus besar akan datang. Bagaimana akhir pekan saja? 2 hari. Citra, kenapa kamu begitu demanding? Kita sudah menikah. Kita tidak perlu buktikan opo-opo. Jadi saya fokus mempercantik rumah kami. Saya renovasi ruang tamu, pilih warna yang saya pikir dia suka. Saat dia pulang dan melihatnya, dia mengerutkan kening. Terlalu terang. Kukira dekorator temanku bisa buat yang lebih berkelas. Ini kelihatan seperti dari katalog.
Itu dari katalog karena saya bayar dengan uang saya sendiri. Uang yang saya hasilkan dari klien yang Aditya tidak lagi tanya. Lalu Desember, bulan Natal. Biasanya stres, tapi saya putuskan buat spesial. Saya buat makan malam Natal sempurna, tunjukkan podo semua, tunjukkan podo Ibu Ratih bahwa saya bisa lakukan ini, bahwa saya pantas. Saya habiskan hari-hari merencanakan menu, semua favorit Ibu Ratih, hidangan yang dia sebut suka selama bertahun-tahun. Saya beli bahan terbaik yang mampu saya beli. Saya hias rumah dengan dedaunan segar dan lilin, buat semuanya hangat dan mengundang. Aditya hampir tidak perhatikan. Kelihatan bagus, gumamnya, melirik sebelum kembali ke laptop. Malam 24 Desember tiba dingin dan cerah. Saya sudah masak sejak fajar. Rumah harum daging panggang dan rempah. Meja diatur dengan porselen pernikahan kami. Semuanya sempurna. Keluarga Aditya tiba jam 7. Ibu Ratih melangkah masuk memakai sutra burgundi. Moto kritisnya langsung memindai ruangan. Betapa meriahnya, katanya dengan nada yang menyeratkan sebaliknya. Kakak laki-laki Aditya dan istrinya, bibinya, dua sepupunya, semua masuk, sopan tapi dingin. Saya ambil mantel, tawarkan minuman, coba jadi nyonya rumah sempurna. Makan malam dimulai. Saya kerja keras di setiap hidangan, tapi pujian tipis dan mekanis. Lumayan. Cukup enak. Tidak lebih. Saya coba ikut percakapan. Mereka bahas skandal teman bersama. Saya tanya pertanyaan hanya untuk ikut serta dan Ibu Ratih bicara lebih keras, mengarahkan jawaban ke kakak ipar Aditya. Itu terjadi 3 kali lagi. Saya mulai bicara dan seseorang memotong, mengalihkan percakapan dari saya. Seperti saya tidak odo, seperti hantu di meja makan sendiri. Setelah hidangan utama, saya keluarkan dessert, kue coklat rumit yang saya sempurnakan berjam-jam. Ibu Ratih ambil satu suap dan letakkan garpunya. Beli di toko, tanyanya manis. Tidak, saya buat sendiri. Oh, rasanya agak seperti pabrik. Meja menjadi sunyi. Aditya tidak bilang opo-opo. Hanya potong-potongan desertnya sendiri. Moto di piring. Saya mulai bereskan piring, butuh sesuatu untuk tangan. Di dapur, saya susun piring hati-hati, tangan saya sedikit gemetar. Melalui pintu, saya dengar suara mereka lanjut tanpa saya. Lalu suara Ibu Ratih naik sedikit, jelas dan mengambang. Kamu seharusnya dengarkan saya, sayang. Saya sandarkan punggung ke konter dapur, pegang piring begitu erat buku jari saya putih. Ibu Ratih masih bicara di ruang makan, suaranya mengambang seperti racun di udara. Saya sudah bilang dia tidak cocok untuk keluarga ini. Tapi kamu tidak dengar. Kamu tidak pernah dengar soal hal-hal ini. Aditya bergumam sesuatu yang tidak saya dengar jelas. Jantung saya berdegup begitu keras, saya pikir bisa retak tulang rusuk. Saya harus pergi. Naik ke atas, tidak dengar ini. Tapi kaki saya tidak bergerak. Dia mencoba, kukira, lanjut Ibu Ratih. Tapi darah akan selalu kelihatan. Atau dalam kasusnya, kekurangannya. Kamu bisa dandani mereka, ajari garpu mono, tapi mereka selalu tetap opo adanya di bawah. Seseorang tertawa. Suara kecil tidak nyaman, tapi tetap tertawa. Saya letakkan piring hati-hati dan berjalan ke ruang makan. Bukan lari, bukan marah, hanya berjalan, mantap dan pelan. Saat saya sampai pintu, saya berhenti. Mereka tidak perhatikan saya dulu. Aditya mengangguk podo sesuatu yang ibunya katakan. Kakaknya isi ulang gelas anggur. Kakak iparnya cek ponsel. Lalu Aditya bicara dan suaranya jelas. Terlalu jelas. Setiap kata seperti pisau. Kamu memalukan saya.
Bu benar. Kamu selalu di bawah kami. Dunia berhenti. Soyo pasti buat suara karena semua berbalik menatap Soyo. Piring yang Soyo pegang tidak lagi di tangan Soyo. Soyo letakkan kapan? Soyo tidak ingat. Wajah Ibu Ratih tidak tunjuk malu, tidak bersalah. Kalau Odo, dia kelihatan puas seolah sudah menunggu bertahun-tahun untuk ini diucapkan keras. Dia tersenyum podo Soyo. Benar-benar tersenyum. Anak Soyo pantas dapat yang lebih berkelas. 6 tahun. 6 tahun menggigit lidah, menerima kekejaman kecil, bilang podo diri sendiri Soyo terlalu sensitif. 6 tahun mengecilkan diri semakin kecil, coba muat di ruang yang tidak pernah untuk Soyo. Dodo Soyo terasa kosong. Bukan hancur, hanya hampa, seolah seseorang meraih masuk dan mengambil segala yang vital, tinggalkan hanya udara. Aditya menatap Soyo dengan kesal sekarang. Bukan bersalah, bukan penyesalan, kesal, seolah Soyo rusak malamnya dengan berani mendengar opo yang mereka benar-benar pikir tentang Soyo. Citro, dia mulai. Soyo angkat satu tangan. Dia berhenti bicara. Soyo lepas apron pelan, lipat dengan presisi hati-hati, letakkan di konter dapur. Lalu Soyo naik ke kamar tidur kami. Di belakang Soyo dengar suara bergumam, lalu tawa. Mereka sudah lanjut. Tentu saja. Soyo duduk di pinggir tempat tidur kami dalam gelap. Tempat tidur yang kami bagi 6 tahun. Tempat tidur di mana Soyo menangis pelan begitu banyak malam, hati-hati tidak bangunkan dia. Tempat tidur di mana Soyo merasa lebih sendirian daripada tidur sendiri. Ponsel Soyo disaku. Soyo keluarkan, tatap layar lomo, lalu telepon. Vino jawab di dering kedua. Citro, kamu baik. Bukannya malam Natal makan keluarga hari ini. Soyo butuh bantuanmu, kata Soyo pelan. Suara Soyo aneh, jauh, seolah dari sangat jauh. Apa yang terjadi? Soyo butuh bukti. Semuanya. Setiap pesan, setiap email, setiap transfer ban, setiap kebohongan. Soyo butuh didokumentasikan begitu teliti sehingga tidak ada jalan keluar. Diam di ujung. Lalu kamu yakin? Karena sekali kita mulai, tidak ada jalan kembali. Soyo pikir wajah Aditya saat dia ucap kata-kata itu. Kekejaman santai, kurangnya penyesalan sepenuhnya. Soyo yakin. Soyo akan datang hari setelah Natal. Kita butuh beberapa hari minimal. Bisa tahan selama itu. Yo, Citro. Apapun yang terjadi malam ini, kamu tidak pantas. Soyo tutup telepon sebelum bisa menangis. Di bawah, Soyo dengar mereka pergi. Pintu mobil dibanting, mesin menyala, suara Aditya ucap selamat tinggal. Lalu pintu depan tertutup, dan rumah sunyi. Dia tidak naik ke atas, tidak selama berjam-jam. Soyo dengar dia di ruang tamu, teh nyala, denting gelas, minum, rileks setelah makan malam dengan keluarganya. Soyo berbaring di atas selimut, berpakaian lengkap, tatap langit-langit. Sekitar tengah malam, dia akhirnya ke tempat tidur. Dia bergerak pelan di kamar. Entah untuk tidak bangunkan Soyo atau karena dia tidak peduli, Soyo tidak tahu. Dia naik ke tempat tidur, membelakangi Soyo, dan dalam menit dia bernapas dalam, tidur, damai, tidak terbebani. Soyo tatap punggungnya dalam gelap dan merasa tidak ada opo-opo. Pagi berikutnya Natal. Kami buka kado seperti aktor dalam sandiwara. Dia beri Soyo parfum mahal, merek yang dipakai Ibu Ratih. Soyo beri dia buku edisi pertama, yang Soyo tabung berbulan-bulan. Dia lirik, bilang terima kasih, dan sisihkan. Kami sarapan dalam diam, dia cek ponsel terus. Soyo tatap dia dan bertanya-tanya, bagaimana Soyo pernah mencintainya. Soyo ke klub nanti,
Katanya tanpa lihat dari layar. Bu atur makan siang hari setelah Natal. Tentu sojo. Dia akhirnya lihat saya. Maksudmu opo? Tidak opo-opo. Artinya tidak opo-opo. Dia pelajari wajah saya sesaat dan saya lihat sesuatu berkedip di matanya. Ketidakpastian mungkin atau curiga. Tapi lalu ponselnya bergetar dan dia lihat lain. Momen hilang. Vino datang hari setelah Natal dengan 2 tas besar dan ekspresi yang berarti bisnis. Aditya sudah pergi ke makan siang ibunya. Dia tidak ajak saya. Kami berdua pura-pura tidak perhatikan. Baiklah, kata Vino, pasang laptop di meja makan. Tunjukkan semuanya. Laptopnya, backup ponsel, laporan ban, apapun yang dia tinggalkan. Kita akan dokumentasikan setiap hal. Butuh 3 hari. 3 hari panjang melelahkan menggali kehidupan digital Aditya saat dia di kantor, tidak sadar apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Vino brilian. Dia tahu persis di mana cari. Cara akses akun terlindung Koto Sandi. Cara pulihkan pesan terhapus. Apa yang kami temukan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Ratusan pesan antara Aditya dan Ibu Ratih. Rentang tahun. Pesan di mana mereka ejek baju saya, logat saya, keluarga saya, kerja saya. Pesan di mana Ibu Ratih kirim uang dengan catatan seperti, untuk menahan dia bulan ini, dan kompensasi kesabaranmu. 3 perselingkuhan. Bukan 1, 3 wanita dari kantornya, dari lingkaran sosialnya, wanita yang Ibu Ratih tahu. Dalam 1 email, Ibu Ratih bahkan dorong. Gadis dari litigasi jauh lebih cocok. Keluarga baik-baik. Ayahnya Hakim Agung. Setelah perceraian diam-diam, tentu saja, mereka sudah rencanakan ini, rencanaan buang saya. Mereka hanya tunggu saat yang tepat. Kami temukan pesan antara Aditya dan kakaknya panggil saya kasus amal dan eksperimen sosial Aditya. Guyonan tentang peropo, lomo saya tahan sebelum sadar posisi saya. Catatan keuangan tunjuk Aditya pindah uang selama 2 tahun, transfer aset ke rekening atas nama Ibu Ratih, sembunyikan investasi, siapkan perceraian dan tinggalkan saya tanpa opo-opo. Tapi yang terburuk adalah file audio. Vino temukan di backup cloud, rekaman dari ponsel Aditya dari makan malam keluarga yang saya tidak diundang. Dia tidak sengaja biarkan perekam suara nyolo. Di dalamnya, Ibu Ratih dan Aditya bahas waktu. Coro tangani masalah citra. Coro pastikan saya pergi diam tanpa ribut. Suara Aditya jelas. Dia terlalu malu untuk melawan. Dia tahu dia tidak pernah pantas. Ibu Ratih tertawa. Saya sudah ingatkan kamu soal menikah di bawah dirimu, tapi setidaknya mudah diperbaiki. Dia akan menyelinap kembali ke kampung manapun asalnya, dan kita semua bisa lupakan babak sial ini. Aditya lagi. Ya Tuhan, Bu, saya tidak percaya saya buang 6 tahun. Anggap pengalaman belajar, sayang. Vino lihat saya saat rekaman selesai. Matanya marah, tapi suaranya lembut. Citra, ini lebih dari cukup. Ini pelecehan sistematis, manipulasi keuangan, segalanya yang kita butuh. Saya merasa aneh tenang. Kekosongan di dada saya mengeras jadi sesuatu lain, sesuatu dingin dan jernih dan benar-benar pasti. Simpan semuanya di USB, kata saya. Sesuatu yang mudah diingat. Vino cari online dan temukan kristal salju. Halus, indah, sempurna untuk memegang kebenaran buruk. Saya atur semuanya berdasarkan tanggal, kata Vino. Dokumen keuangan, pesan, file audio, bukti perselingkuhan, semua silang referensi. Ini kedap udara, Citra. Mereka tidak bisa bicara keluar dari ini. Saya ajukan cerai 2 Januari. Aditya kaget saat surat datang,
tapi tidak khawatir. Kenapa dia khawatir? Saya tidak opo-opo. Saya tidak punya opo-opo. Pengacaranya pasti yakinkan itu akan sederhana. Tanggal sidang di akhir Januari. Aditya tidak siapkan banyak. Dia punya Joko, mahal, berpengalaman, berhubungan. Apa yang perlu dia khawatirkan? Malam sebelum sidang, saya duduk di flat Vino. Usp kristal salju di meja di antara kami, menangkap cahaya lampu. Kesempatan terakhir mundur, kata Vino pelan. Begitu kamu sajikan ini besok, segalanya berubah. Karirnya, reputasinya, hubungannya dengan keluarga. Ini nuklir, Citra. Saya ambil usp. Ringan sekali, hampir tidak ada beratnya. Dia memalukan saya, kata saya pelan. Dia bilang saya selalu di bawah mereka. Dia biarkan ibunya panggil saya biasa dan tidak pantas dan tidak cukup baik. 6 tahun, dia biarkan saya percaya saya masalahnya. Saya tutup tangan di sekitar kristal salju. Besok, dia belajar apa itu malu yang sebenarnya. Vino tersenyum. Istirahat berakhir tepat 30 menit kemudian. Saya berjalan kembali ke ruang sidang dengan bahu lurus dan kepala tinggi. Vino remas tangan saya sekali sebelum duduk di galeri. Aditya kelihatan lebih buruk dari sebelumnya. Wajahnya dari abu-abu jadi hijau pucat, dan odo-nodo keringat di bawah lengan setelan mahalnya. Joko bisik mendesak di telinganya, tapi Aditya terus geleng kepala, matanya terpaku pada usp kristal salju yang masih di meja hakim. Ibu Ratih pindah duduk langsung di belakang anaknya. Riasan sempurnanya tidak bisa sembunyikan mulutnya yang tegang. Coro tangannya mencengkeram tas seolah bisa kabur. Hakim Suryani masuk dan kami semua berdiri. Saat kami duduk lagi, ruangan terasa berbeda, lebih berat, seolah udara sendiri tahu sesuatu penting akan terjadi. Ibu Citra, kata hakim sambil menatap langsung saya. Silakan lanjutkan. Saya tarik napas dan mulai. Yang mulia, di Usdrive itu Anda akan menemukan 6 tahun pelecehan emosional terdokumentasi, 347 pesan antara suami saya dan ibunya, yang membahas saya dengan kata-kata merendahkan. Mereka panggil saya biasa. Di bawah mereka, memalukan. Ibunya sebut saya kasus amal dan kesalahan malang Aditya. Aditya gelisah di kursi. Joko coba potong, tapi Hakim Suryani angkat satu tangan. Giliran Ondo nanti, Pak Joko. Ibu Citra, lanjutkan. Odo juga catatan keuangan yang tunjuk suami saya secara sistematis memindahkan aset pernikahan ke rekening yang dikendalikan ibunya selama 2 tahun terakhir. Total rp 1,5 miliar. Uang dari penjualan properti yang kami miliki bersama. Uang dari investasi atas nama kami berdua. Semua dipindah tanpa pengetahuan atau persetujuan saya. Joko catat dengan marah. Wajah Ibu Ratih kaku. Usp juga berisi bukti 3 perselingkuhan terpisah yang dilakukan suami saya sepanjang pernikahan. Email, pesan teks, kwitansi hotel. Perselingkuhan itu tidak hanya diketahui ibunya, tapi secara aktif didorong olehnya. Odo email di mana dia sarankan dia kejar rekan kerja karena latar belakang keluarganya lebih cocok. Yang mulia, ini Joko mulai. Apakah Odo yang tidak benar, Pak Joko? Tanya hakim tajam. Joko lihat Aditya. Aditya lihat meja. Kukira tidak. Lanjutkan, Ibu Citra. Suara saya kini mantap, lebih kuat. Odo juga rekaman, Yang mulia. Percakapan di mana suami saya dan keluarganya bahas rencana cerai, saya sambil pastikan saya dapat sesedikit mungkin. Dalam satu rekaman, suami saya bilang, dan saya kutip, dia terlalu malu untuk melawan. Dia tahu dia tidak pernah pantas. Ruang sidang benar-benar sunyi. Bahkan juru tulis pengadilan berhenti mengetik, menatap saya dengan mata lebar.
Apakah Anda ingin dengar rekamannya, Yang Mulia? Tanya saya. Yo, kata Hakim Suryani langsung. Yo, saya ingin. Vino sudah siap. Dia muat rekaman kunci ke tabletnya, resmi dan berstempel waktu. Dia bawa maju sekarang, pasang agar seluruh ruangan bisa dengar. Suara Aditya isi ruangan, jelas, tak salah. Dia terlalu malu untuk melawan. Dia tahu dia tidak pernah pantas. Lalu tawa Ibu Ratih. Suaranya, saya sudah ingatkan kamu soal menikah di bawah dirimu, tapi setidaknya mudah diperbaiki. Dia akan menyelinap kembali ke kampung manapun asalnya, dan kita semua bisa lupakan babak sial ini. Aditya lagi. Ya Tuhan, Bu, saya tidak percaya saya buang 6 tahun. Rekaman berakhir. Diam yang mengikuti memeakkan. Ekspresi Hakim Suryani berubah dari minat profesional jadi amarah dingin. Beliau tatap Aditya seolah dia sesuatu tidak enak yang ditemukan di sepatunya. Tuan Aditya, katanya, suaranya seperti es. Berdiri. Aditya berdiri goyah. Dia kelihatan seperti mau muntah. Apakah itu suara Anda di rekaman itu? Yang Mulia, kalau saya boleh jelaskan konteks, ya atau tidak, Tuan Aditya. Jeda panjang, lalu hampir tak terdengar. Yo. Apakah Anda selingkuh berkali-kali sepanjang 6 tahun pernikahan? Joko sentuh lengan Aditya, tapi Aditya singkirkan. Apa gunanya bohong sekarang? Bukti semua ada, berstempel waktu dan terdokumentasi dan tak terbantah. Yo. Apakah Anda pindah aset pernikahan ke rekening ibu Anda untuk sembunyikan dari istri Anda? Jeda lain. Yo. Hakim Suryani sandar di kursi. Pak Joko, apakah klien Anda punya yang dikatakan untuk bela diri? Apapun yang bisa jelaskan tingkat kekejaman yang dihitung ini. Joko berdiri. Dia pengacara bagus. Mahal karena alasan. Dia coba. Dia bicara tentang stres pernikahan yang retak, tentang bagaimana orang bilang hal yang tidak dimaksud di pribadi, tentang bagaimana pengaturan keuangan hanya perencanaan bijak, tapi hatinya tidak di dalamnya. Bahkan dia bisa dengar betapa hampa katanya. Hakim Suryani biarkan dia selesai, lalu balik ke Aditya. Tuan Aditya, saya memimpin pengadilan keluarga selama 23 tahun. Saya lihat pernikahan berakhir untuk segala alasan yang bisa dibayangkan, tapi pelecehan emosional sistematis, manipulasi keuangan, dan penghinaan murni yang ditunjukkan bukti ini luar biasa. Beliau buka berkas, buat beberapa catatan, lalu angkat kepala. Putusan saya sebagai berikut. Ibu Citra akan terima 60% dari semua aset pernikahan, termasuk yang dipindah ke rekening atas nama Ibu Ratih Pranoto. Aset itu harus dikembalikan dalam 30 hari atau saya akan tahan Ibu Ratih Pranoto karena penghinaan pengadilan. Ibu Ratih buat suara tersedak. Tuan Aditya Pranoto akan bayar tunjangan pasangan Rp 45 juta per bulan selama 3 tahun. Mengingat kapasitas penghasilannya yang besar dan kebutuhan Ibu Citra membangun kembali karirnya setelah bertahun-tahun direndahkan. Joko tulis dengan marah, tapi dia berhenti keberatan. Tidak ada gunanya. Selanjutnya, lanjut Hakim, saya merujuk ketidakberesan keuangan yang didokumentasikan dalam kasus ini ke otoritas regulasi pengacara. Memindah aset untuk hindari penyelesaian perceraian mungkin merupakan penipuan, dan sebagai pejabat pengadilan, Tuan Aditya seharusnya tahu lebih baik. Wajah Aditya putih. Karirnya, dia ancam karirnya. Yang Mulia, tolong, dia mulai. Duduk, Tuan Aditya. Dia duduk. Untuk pelecehan emosional yang didokumentasikan di sini, meski saya tidak bisa hapus kerusakan yang ditimbulkan, saya bisa pastikan itu bagian dari catatan permanen. Jika Tuan Aditya menikah lagi, pasangan masa depan manapun akan punya akses ke proses ini.
Palu diketuk tajam. Sidang ini ditunda. Aditya berdiri tiba-tiba, kursinya terjungkal ke belakang. Ini konyol. Dia tidak opo-opo. Dia dari tidak opo-opo. Seluruh ruang sidang berbalik menatapnya. Ekspresi Hakim Suryani bisa bekukan api. Tuan Aditya, duduk sebelum saya tambah tuduhan penghinaan ke daftar masalah Anda yang bertambah. Dia duduk, tapi wajahnya merah sekarang, marah dan dipermalukan. Bagus. Biarkan dia rasakan. Biarkan dia paham opo itu malu yang sebenarnya. Hakim Suryani kumpulkan kertasnya, tapi sebelum pergi, beliau lihat langsung saya. Ibu Citra, saya doakan kesuksesan di masa depan Anda. Berdasarkan bukti yang disajikan di sini, Anda tunjukkan kekuatan dan martabat luar biasa dalam keadaan mustahil. Saya harap Anda gunakan kebebasan Anda dengan baik. Terima kasih, Yang Mulia, kata saya pelan. Beliau angguk dan pergi. Saat pintu tutup di belakangnya, kekacauan meledak. Aditya berputar menghadap saya, amarah di matanya, tapi Joko rebut lengannya, desis peringatan tentang buat hal lebih buruk. Ibu Ratih bergegas mendekat, ketenangan hati-hatinya hancur, tuntut tahu bagaimana saya berani, bagaimana saya bisa. Saya tidak tunggu dengar sisanya. Saya ambil tas dan berjalan keluar. Vino tepat di samping saya di koridor. Saya akhirnya biarkan diri bernapas. Benar-benar bernapas dalam dan penuh dan bebas. Kamu lakukan, kata Vino sambil tersenyum lebar. Citra, kamu benar-benar lakukan. Kita lakukan. Kita lakukan, saya koreksi. Di belakang kami, saya dengar suara tinggi. Aditya dan Ibu Ratih bertengkar. Joko coba tenangkan mereka, suara segalanya runtuh. Saya berjalan ke pintu keluar, ke sinar matahari musim dingin yang mengalir melalui jendela pengadilan, ke apapun yang datang selanjutnya. Saya merasa lebih ringan daripada 6 tahun. 3 bulan berlalu seperti bangun dari mimpi buruk panjang. Saya pindah ke flat kecil di Tebet, tidak jauh dari tempat saya besar. Punya jendela besar dan lantai berderet dan benar-benar tidak ada kenangan Aditya di sudut manapun. Saya cat dinding warna cerah, kuning dan biru yang Ibu Ratih benci. Saya gantung karya seni saya sendiri. Saya beli furnitur bekas yang benar-benar saya suka. Bisnis desain saya perlahan hidup kembali. Klien yang saya abaikan selama pernikahan hubungi lagi. Yang baru temukan saya lewat rekomendasi. Kalender saya penuh dengan kerja yang saya peduli. Proyek yang buat saya excited. Orang yang hormati keahlian saya. Saya mulai ambil proyek kecil lagi, lalu lebih besar. Saya kerja dari meja kecil di dekat jendela, cahaya alami banjiri layar. Tidak ada lagi desahan Aditya saat saya cerita ide. Tidak ada lagi saran lebih elegan. Hanya saya, pekerjaan saya, dan rasa bangga yang tumbuh setiap hari. Ibu saya datang berkunjung sering. Kami minum teh di meja kecil, tertawa tentang hal-hal kecil. Kamu kelihatan lebih ringan, katanya suatu sore. Seperti Citra yang dulu. Saya tersenyum. Saya memang lebih ringan. Aditya coba hubungi beberapa kali di bulan pertama. Pesan, panggilan, bahkan kirim bunga sekali dengan catatan kita bisa bicara. Saya blok semua. Vino bilang itu normal, mantan suami koyo sering coba nego setelah kalah besar. Tapi saya tidak tertarik nego. Saya sudah dapat opo yang pantas, aset yang dikembalikan, tunjangan, dan yang paling penting, kebebasan. Ibu Ratih diam total. Tidak ada panggilan, tidak ada ancaman. Mungkin dia sibuk memperbaiki reputasi keluarga yang retak. Berita sidang bocor ke kalangan elit Jakarta, tentu saja. Bisik-bisik di klub, di pesta, di grup WhatsApp ibu-ibu sosialita. Kamu dengar soal Aditya Pranoto?
Istri lamanya bongkar semuanya. Ibu Ratih terpaksa kembalikan aset. Saya tidak peduli gosip. Itu bagian masa lalu. Saya mulai keluar lagi. Kopi dengan teman lama dari universitas. Jalan sore di taman dekat flat. Bahkan kencan sekali atau dua kali, pria biasa, sopan, yang tidak punya ibu yang merendahkan atau aset tersembunyi. Tidak odo yang serius, tapi menyenangkan rasanya merasa dihargai lagi. Bisnis saya berkembang. Saya dapat klien korporat besar untuk desain branding. Proyek kafe lokal yang mengingatkan saya podo awal. Saya bahkan mulai ajar kelas desain online untuk seniman muda dari latar belakang seperti saya, gratis untuk yang tidak mampu. Memberi kembali rasanya seperti penyembuhan. Suatu hari, saya dapat email dari Hakim Suryani. Bukan resmi, hanya catatan pribadi. Saya lihat berita bisnis Anda berkembang. Banggo podo Anda. Terus maju. Saya baca berkali-kali, moto basah. Wanita yang dulu duduk di ruang sidang dengan tangan gemetar kini punya bisnis sendiri, rumah sendiri, hidup sendiri. Aditya akhirnya menikah lagi tahun berikutnya. Dengan gadis dari keluarga hakim, seperti yang Ibu Ratih sarankan dulu. Saya lihat foto di media sosial teman bersama, pernikahan mewah di Pondok Indah lagi. Ibu Ratih tersenyum di foto, tapi senyumnya tidak sampai moto. Saya scroll sebentar, lalu tutup. Tidak ada rasa sakit. Hanya sedikit iba untuk gadis baru itu. Dia akan belajar. Saya tidak. Saya sudah belajar. Dan sekarang saya hidup. Benar-benar hidup. 3 tahun kemudian, saya berdiri di galeri yang sama di mana saya bertemu Aditya dulu. Kali ini bukan sudut kecil. Pameran solo saya sendiri, desain digital yang terinspirasi perjalanan saya, kekuatan, ketahanan, kebangkitan. Orang-orang berhenti di depan setiap karya, baca deskripsi, angguk-angguk. Seorang wanita muda mendekat, moto berbinar. Karya Anda luar biasa. Odo cerita di baliknya. Saya tersenyum. Yo. Cerita panjang tentang tidak pernah menyerah. Vino datang malam itu, peluk saya erat. Lihat kamu sekarang, katanya. Dari wanita yang gemetar di sidang jadi ini. Kami tertawa. Ibu saya odo di sono juga, bangga sekali. Anakku, bisiknya. Kamu sudah sampai. Yo, saya sudah sampai. Kadang saya masih ingat kristal salju. Saya simpan di laci meja kerja, bukan untuk dendam, tapi pengingat. Pengingat bahwa kebenaran, meski kecil dan halus, bisa ubah segalanya. Pengingat bahwa saya tidak pernah lagi biarkan siapapun buat saya merasa di bawah. Hidup berlanjut. Bisnis tumbuh. Saya beli rumah kecil di pinggiran Jakarta, dengan taman untuk tanam bunga. Saya ajak ibu tinggal bersama jika mau. Kami masak bersama, tertawa, cerita. Tidak ada lagi makan malam minggu yang menyakitkan. Hanya kedamaian. Suatu malam, saya duduk di teras, tatap langit Jakarta yang penuh bintang. Angin sejuk. Saya pegang secangkir teh hangat. Pikiran melayang ke ruang sidang itu, ke wajah Aditya yang pucat, ke palu hakim. Saya tersenyum kecil. Bukan karena menang, tapi karena saya selamat. Dan di suatu tempat jauh, Aditya mungkin masih bayar tunjangan, masih hadapi bisik-bisik, masih jalani hidup yang dia pilih. Saya tidak tahu. Dan saya tidak peduli. Karena sekarang, hidup saya milik saya. Cerita ini berakhir di sini, tapi perjalanan Citra baru mulai. Dengan kepala tinggi, hati kuat, dan masa depan cerah yang dia bangun sendiri. Terima kasih telah ikut perjalanan drama perceraian ini. Semoga menginspirasi Anda untuk bangkit dari pengkhianatan manapun.